Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Simbang Sungkroho dengan NIM 2205 Adapun saya untuk presentasi kelompok yaitu tentang strategi keamanan organisasi dan penerapan framework ISO 27001. Mungkin langsung saja, yaitu keamanan informasi sebagai strategi organisasi. Di tengah ancaman cyber yang semakin rumit, organisasi tidak bisa lagi bertindak setelah terjadi masalah. Diperlukan pendekatan yang lebih terencana dengan menerapkan framework standar internasional seperti ISO 27001 agar keamanan informasi bisa selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Mungkin di sini tentang ancaman cyber semakin rumit. Terus kemudian ada lagi organisasi tidak bisa hanya bertindak setelah masalah terjadi. Terus kemudian ada pentingnya pendekatan yang lebih terencana. Terus kemudian menerapkan framework standar internasional. Terus kemudian tujuan agar keamanan informasi selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Inti dari permasalahan ini adalah tujuannya yaitu keamanan informasi selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan dari keamanan informasi sebagai strategi organisasi. Masuk ke slide kedua, yaitu tentang tiga pilar keamanan informasi, CI threat. Yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Strategi untuk memastikan aset informasi sensitif tetap terlindungi dan hanya dapat diakses oleh pihak berwenang. Kemudian integrity atau integritas, strategi untuk menjaga keaslian dan akurasi data agar tetap utuh dan tidak dimodifikasi secara tidak sah. Availability, ketersediaan, strategi untuk memastikan sistem pelayanan dan data selalu siap digunakan. Slide ini kemungkinan besar akan membahas tiga pilar untuk keamanan informasi. Dari availability kurang lebih memastikan bahwa informasi dan sumber daya terkait tersedia ketika dibutuhkan oleh pihak yang berwenang. Mungkin kurang lebih seperti itu. Masuk di slide selanjutnya, yaitu informasi ISO atau EIC 27001, Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI. ISO adalah standar internasional untuk membangun, menerapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi SMKI atau Informasi Security Management System ISMS. Mungkin di sini adalah kita harus punya standar, mempunyai standar untuk membangun, untuk menerapkan dan sebagainya untuk sistem manajemen keamanan. Supaya gunanya untuk tidak mudah untuk hacking, untuk memasuki dalam sebuah keamanan di sebuah perusahaan. Mungkin gitu. Terus kemudian ada lagi tentang siklus. Siklusnya di sini siklus PDCA, Continuous Improvement. Operasi ISO 27001 didasarkan pada perbaikan berkelanjutan. Plan to PDCA. Plan perencanaan menetapkan ruang lingkup kebijakan SMKI, identifikasi dan penilaian risiko risk assessment. Pelaksanaan mengimplementasikan sikap rencana perlakuan risiko dan menerapkan kontrol keamanan. Terus kemudian ada cek, kemudian masuk ke pemeriksaan. Pemeriksaan memantau aktivitas SMKI melalui audit internal dan tujuan manajemen. Terus kemudian ada tindakan, melakukan tindakan
korektif dan preventif berdasarkan hasil audit. Mungkin di sini ada beberapa siklus PDCI. Intinya siklus ini sering mungkin berurutan dari perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan sampai ke tindakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada lagi untuk selanjutnya. Memasuki slide selanjutnya ini yaitu tentang mungkin masuk ke perbedaan ya. Perbedaan yaitu di sini ISO 2701 dan ISO 2702. Di sini menjelaskan tentang 27001 dulu, tentang apa yang harus dicapai, persyaratan manajemen kerangka audit, terus kemudian ISO 2702 menjelaskan bagaimana cara melakukannya, terus berisi panduan implementasi teknis mendetail untuk kontrol keamanan. Mungkin gitu. Terus kemudian masuk ke kontrol keamanan dalam ISO 27701 Annex A dan ISO 7702 benar. Terus kemudian di sini kita ada beberapa hal, yaitu ada 4. Kita fokus ke salah satu dulu, yaitu organisasi kontrol organisasi. Fokus pada tata kelola, kebijakan, dan prosedur di organisasi. Terus, kedua, kontrol manusia. Fokus pada aspek sumber daya yang sering dianggap sebagai titik terlemah. Physical kontrol fisik. Fokus pada perlindungan fisik perangkat keras. Teknologi kontrol teknologi, fokus pada solusi teknis dan keamanan cyber. Mungkin penjelasan dari saya kurang lebih seperti itu. Bisa dilanjut pada teman saya. Terima kasih atas semuanya diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Alvina Nihdita Narswari dengan NIM 205 101047 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang implementasi standar keamanan ISO 27001 2022 ke dalam proyek e-commerce yang telah saya buat sebelumnya. Dalam standar ISO 27001, Annex E atau lampiran A adalah daftar kontrol keamanan informasi yang bersifat teknis. Jika badan utama standar ISO 27001 pada klausul 4-10 menjelaskan tentang cara mengelola keamanan secara manajemen, maka Annex E adalah daftar tindakan nyata yang harus dilakukan. Di dalam proyek ini, saya tidak mengambil semua 93 kontrol tersebut, melainkan memilih kontrol-kontrol yang paling relevan dengan proyek e-commerce saya. Yang pertama, saya akan membahas tentang kontrol A.5.1 mengenai identifikasi kebijakan klasifikasi data. Dalam standar ISO 27001 tahun 2022, kontrol A.5.1 membahas tentang Policies for Information Security. Tujuan utamanya adalah organisasi harus memiliki aturan yang ditulis dengan jelas mengenai cara mengelola informasi. Salah satu kebijakan yang penting dari hal ini adalah klasifikasi informasi. Jadi, saya telah mengidentifikasi database pada proyek saya. Selanjutnya, setelah diidentifikasi, diklasifikasikan menjadi 4 klasifikasi, yaitu yang pertama ada sangat rahasia, yang kedua rahasia, yang ketiga internal, yang keempat publik. Untuk yang pertama, pada klasifikasi sangat rahasia ini berisikan data kredensial dan akses token. Apabila data ini bocor, dapat menyebabkan akses tidak sah ke akun pengguna atau sistem. Di sini dapat dilihat pada tabel user pada kolom password.
Untuk tingkat klasifikasi selanjutnya yaitu ada rahasia, berisikan data informasi identitas pribadi dan data transaksi sensitif. Jika bocor, dapat menyebabkan pelanggaran privasi pelanggan. Terdapat pada tabel pelanggan semua kolom dan tabel pembayaran kolom metadata. Yang ketiga yaitu internal, berisikan data operasional dan audit. Hal ini penting untuk bisnis dan operasional, tetapi tidak secara langsung membahayakan privasi pelanggan jika bocor. Dapat dilihat pada tabel transaksi, kolom total harga dan status pembayaran. Yang keempat yaitu klasifikasi publik. Di sini berisikan data yang dimaksudkan untuk dilihat secara umum atau tidak memiliki nilai rahasia. Dapat dilihat pada tabel produk, kolom nama, harga, deskripsi, stok, berat, dan foto produk. Di sini dapat dilihat pada database ini untuk tingkat paling rahasia itu ada pada tabel user, kolom password. Di sini dia sudah tidak ditulis secara teks biasa, tetapi ini sudah disamarkan. Kemudian untuk tingkat rahasia itu ada pada tabel transaksi. Transaksi ini di pembayaran yang metadata ini. Kolom metadata. Kemudian untuk internal itu pada tabel transaksi, pada total harga ini, pada total harga dan status pembayaran di sini. Untuk selanjutnya yang memiliki tingkat klasifikasi publik itu terdapat pada tabel produk. Di sini pada kolom nama, harga, deskripsi, kemudian ya untuk foto produk juga. Baik, kita kembali pada presentasi. Baik, semua ini sudah saya identifikasi dan saya klasifikasikan. Untuk di sini tadi yang tingkat paling sangat rahasia itu pada tabel user di kolom password ini tadi sudah disamarkan. Untuk kontrol selanjutnya yaitu kontrol A.8.5. Di sini membahas tentang autentikasi aman atau secure authentication. Dalam standar ISO 27001-2022, kontrol A.8.5 ini berfokus pada manajemen autentikasi. Tujuannya agar hanya orang-orang yang benar-benar berhak dan sudah terverifikasi yang bisa mengakses informasi dan sistem. Pada kontrol A.8.5 ini memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu panjang minimum dapat dilihat pada register controller. Panjang minimum sudah 12 karakter. Di sini juga sudah saya implementasikan pada project saya. Dapat dilihat pada di sini sudah passwordnya sudah minimal 12. Jadi ini sudah saya terapkan pada project saya. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu kompleksitas dapat dilihat pada register controller. Di sini
menetapkan panjang minimum 12 karakter dan kompleksitas huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Di sini juga, poin ini juga sudah saya implementasikan pada project saya. Dilihat pada register controller, ini sudah mencakup minimal 12 karakter, kemudian ada nomor, simbol. Poin selanjutnya yaitu hashing kuat, backrip atau argon dapat dilihat pada register controller. Di sini project saya menggunakan Laravel, jadi untuk Laravel ini sudah menggunakan hashmag yang secara default menggunakan backrip atau argon 2. Di sini sudah saya implementasikan juga pada controller register controller pada bagian hashmag di sini. Jadi untuk poin selanjutnya yaitu verifikasi login. Ini dapat dilihat pada login controller. Di sini verifikasi juga menggunakan fungsi hash atau cek memastikan hash ini dibandingkan dengan aman. Di sini juga sudah saya implementasikan pada project saya. Dapat dilihat pada login controller. Di sini sebelum masuk itu eh, periksa apakah pengguna ada dan password cocok. Baik, selanjutnya kita bisa mencoba pada sistem. Ini tadi untuk sama seperti di PowerPoint yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk minimal 12, kemudian harus ada number, harus ada simbol, seperti itu. Kemudian ini hashmag, ini untuk backrip. Baik, kita coba pada sistem saya ini. Di sini adalah sistem e-commerce. Kita coba untuk register. Baik, ini sudah saya atur tadi. Jadi ini dicoba dulu kalau passwordnya itu kurang dari 12 karakter. Ini cuma 1, 2, 3. Ini cuma 7 karakter. Dicoba dulu. Kita coba register. Baik ya, di sini sudah ada peringatan kalau kata sandi ini minimal harus 12 karakter. Jadi kita coba 12 karakter. Di sini belum bisa lagi karena kata sandi harus kombinasi huruf besar dan huruf kecil. Kita coba buat lagi. Ini masih belum bisa karena kata sandi harus mengandung setidaknya satu simbol khusus. Kita coba lagi.
seperti ini. Dan masih belum bisa juga karena kata sandi harus mengandung setidaknya satu angka. Kita coba buat lagi. Seperti ini. Nah, kita coba lagi start. Baik ya, jadi ini ketika dia sudah memenuhi persyaratan dari password, dia sudah bisa masuk dan juga sudah bisa login. Baik, kita kembali lagi pada presentasi. Di sini saya akan membahas selanjutnya pada kontrol A.8.21, membahas tentang keamanan informasi dalam transit. Dalam standar ISO 27001-2022, kontrol A.8.21 ini meminta organisasi untuk melindungi informasi yang sedang dikirim melalui jaringan. Tujuan utamanya adalah mencegah tindakan seperti penyadapan, perubahan data yang tidak sah, atau pengalihan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang ketika informasi tersebut sedang dalam proses pengiriman. Di sini untuk contoh penerapan pada project e-commerce ini, saya menggunakan API pihak ketiga yaitu Raja Ongkir. Di sini sudah terpenuhi aman. Untuk API Raja Ongkir ini menggunakan HTTPS. Saat sistem saya berkomunikasi dengan API pihak ketiga yaitu Raja Ongkir, saya menggunakan base URL HTTPS. Hal ini menjamin bahwa kunci API dan data ongkos kirim dijaga dengan lapisan enkripsi TLS atau SSL, sehingga data tersebut tidak terbaca oleh orang lain selama perjalanan. Kontrol selanjutnya yaitu A.5.15 membahas tentang kontrol akses atau access control dalam standar ISO 27001-2022. Kontrol A.5.15 mengharuskan organisasi untuk mengelola akses ke informasi dan sistem sesuai dengan kebutuhan bisnis. Prinsip utamanya adalah need to know, yang artinya hanya memberikan informasi yang diperlukan, serta less privilege, yang berarti memberikan hak akses terkecil yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Pada kontrol A.5.15 ini menggunakan prinsip less privilege, memiliki beberapa poin juga. Di sini yang pertama ada prinsip less privilege, dapat dilihat pada middleware is admin. Di sini eh, secara eksplisit membatasi hak akses hanya untuk pengguna yang memiliki role admin. Semua peran lain, misalnya user, akan dialihkan ke halaman utama atau slash. Ini adalah implementasi dasar dari less privilege untuk seluruh bagian yang dilindungi middleware ini. Di sini dapat dilihat pada file middleware is admin ini di bagian ini untuk coding yang logika yang sebelah ini. Baik, kita pada prinsip less privilege ini sudah tercapai, sudah saya terapkan pada project saya. Selanjutnya, poin keamanan autentikasi ini juga dapat dilihat pada middleware is admin.
Pada middleware ini secara implisit mengasumsikan pengguna sudah login. Jika pengguna belum login, middleware out akan mengalihkan ke halaman login. Di sini juga sudah saya implementasikan pada sistem saya. Dapat dilihat pada logika out user. Baik, jadi poin keamanan autentikasi ini sudah saya terapkan dan sudah tercapai pada sistem saya. Selanjutnya, untuk poin pembatasan yang jelas, ini dapat dilihat juga pada middleware is admin. Eh, jadi, jika akses ditolak, pengguna diarahkan kembali ke rute yang aman. Di sini juga sudah saya implementasikan pada logika return redirect ini. Baik, jadi pada poin pembatasan yang jelas ini juga sudah saya terapkan pada sistem saya. Baik, untuk kesimpulan presentasi kami, untuk strategi keamanan yang baik harus mencakup berbagai aspek. ISO 27001 memberikan kerangka kerja untuk mengurus sertifikasi dan memenuhi aturan, sedangkan ISO 27002 memberikan panduan praktis dalam penerapan teknis. Dengan mengombinasikan kedua standar tersebut, sebuah organisasi bisa melindungi diri secara menyeluruh mencakup manusia, proses, dan teknologi. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Presentasi ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.